kita, para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu. Saudara-saudara, saya menghimbau, saya menggugah kalian. Saya menggugah kalian. Kerahkan dari hatimu. Kerahkan dari hatimu cintamu kepada bangsa dan rakyat. Berbuatlah untuk bangsa dan rakyat kita. Ini kesempatan emas. Ini kesempatan emas. Kita sudah mengerti kekayaan kita. Kita sudah paham. Kita sudah lihat data-datanya. Sekarang tinggal kita mampu atau tidak mengelola. Sekarang saatnya para teknokrat. Sekarang saatnya para ilmuwan. Sekarang saatnya para insinyur, para profesor. Jadi profesor merah putih. Jadi profesor pembela rakyat. Jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain. Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Kalau saudara mau, silakan. Jangan ikut pemerintah yang saya pimpin. Pilih. Tiap manusia boleh pilih. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta. Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Sirly usai melaporkan persiapan jelang Hari Buruh kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun Menaker enggan memberikan informasi lebih lanjut terkait hadiah atau kado seperti apa yang disiapkan negara bagi para pekerja atau buruh. Menurutnya ada sejumlah regulasi yang nantinya diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi
Saya diminta melaporkan beberapa hal, tapi nanti detailnya ya. Cukup aja, Pak. Ya, nanti detailnya saya bilang begitu kan. Ya terkait dengan ya ada beberapa regulasi, nanti Pak Presiden sendiri akan mengumumkan ya. Nanti biar Pak Presiden aja mengumumkan nanti ya. Untuk magang nasional itu kan katanya mau tambah kuota ya, Pak. Ya, tadi saya juga sampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi, dan nanti akan tentu di follow up dengan kementerian teknis yang lain ya, Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian dan. Selamat siang, Pak. Sebelumnya Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Jumhur Hidayat mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Kepres tentang Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Hal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam memitigasi PHK dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Biru-biru nih, Pak. Kamera Pak, izin Pak, kamera. Yes, siap. Ya, gimana? Undangannya apa nih Pak, undangannya? Undangannya teman-teman dari Gerakan Buruh, kita yang mengusulkan yang paling utama Satgas PHK. Dan insya Allah itu juga rencananya Bapak Presiden akan membuat Kepres tentang Satgas mitigasi PHK lah, gitu ya. Jadi gimana caranya intervensi apa yang bisa dilakukan oleh semua, terutama oleh pemerintah dalam rangka memitigasi. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Hidup buruh! Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, saudara-saudara, para menteri yang hadir, Menseknek, Menteri Luar Negeri, Menseknek Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasirli yang membela kepentingan kalian terus-menerus, Menteri Hukum Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Mukhtarudin, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Namanya sama dengan nama saya itu. Sekretaris Kabinet RI belum saya sebut nama kalian sudah teriak. Yang teriak emak-emak semuanya. Gue presidennya, bukan dia, gue presidennya. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Muhammad Kodari, Wakil Menteri Sekretaris Negara 1 Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara 2 Saudara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Saudara Afrian Syahnur, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Saudara Ahmad Riza Patria, Gubernur DKI Saudara Pramono Anung Wibowo. Bowonya sama. Partainya lain nggak apa-apa. Untuk buruh tidak ada partai. Kita semua membela kepentingan buruh. Para pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, Ketua Umum Konfederasi
Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang juga menjabat Menteri Lingkungan Hidup, Saudara Muhammad Jumhur Hidayat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Saudara Said Iqbal. Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Saudari Eli Rosita Silaban. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Saudara Ilham Syah. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang hadir Direktur Utama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hadir juga pimpinan Kadin, Apindo, HIPMI, dan pimpinan perusahaan BUMN dan swasta lainnya. Nanti di absen. Yang tidak hadir, daftarnya kasih saya. Bagaimana? Setuju? Ini banyak sekali organisasi serikat buruh. Harus disebut satu-satu? Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, bisa berkumpul pada hari yang bersejarah ini, 1 Mei, May Day, Hari Buruh seluruh dunia. Saudara-saudara, hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih. Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali, dan saya merasa kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu 2-3 bulan lagi kita akan resmikan lebih dari 25.000 koperasi. Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan, banyak yang nanti akan punya pengering. Coba dibukalah dalam sejarah, saya minta buka dalam sejarah. Buka dalam sejarah dunia, ada nggak 25.000 atau 30.000 koperasi bisa dibangun dan diselesaikan dalam 1 tahun. Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa yang rendah diri, minder, selalu bangsa asing yang hebat. Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan, 5 kali seminggu, yang ibu-ibu hamil diantar makan, orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan. Kasih lihat di mana, negara mana. Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah take off lebih dahulu dari kita. Kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan kita akan teruskan sampai selesai. Banyak kekurangan kita selesaikan. Banyak yang takut ini berhasil. Tapi kita sudah merasakan manfaatnya. Petani-petani yang tadinya
hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil. Puso, rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang, banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita robah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar off-take. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan, kita tindak. Secara garis besar, ini membangkitkan ekonomi. Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja. Kalau nanti sudah berjalan 30.000 dapur, artinya 1,5 juta orang bekerja. Koperasi Merah Putih akan ada 81.000. Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80.000 kali 18 Anda hitung sendiri. 1 juta sekian juga lebih. Jadi saudara-saudara, belum program-program kita yang lain, perumahan rakyat. Jadi tadi itu adalah untuk mengembalikan arus kekayaan yang keluar negeri. Kita balikan sekarang, kita apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa? Uang ini adalah uang yang kita hemat dari korupsi. Uang yang tadinya pasti dikorupsi, kita tahan, kita realokasi, kita gelontor ke rakyat. Salahnya apa? Saya merasa saya berada sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia. Saya kira bangsa Indonesia tidak mau hal ini diteruskan. Dan saya sebagai mandataris, sebagai yang diberi kepercayaan oleh rakyat Indonesia, saya juga tidak mau meneruskan hal-hal seperti ini. Saya menginginkan sumber kekayaan bangsa Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia dan harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dan saudara-saudara, saudara-saudaralah adalah pelaku-pelaku utama. Saudara-saudara yang di Danantara, saudara-saudara yang di BUMN, saudara-saudara sekarang adalah
harapan bangsa. Saudara-saudara sekarang adalah patriot-patriot yang diharapkan rakyat kita. Para prajurit, para polisi adalah perisai, adalah bayangkara, adalah pelindung. Tapi kalian yang harus wujudkan itu. Saudara-saudara, saya menghimbau, saya menggugah kalian. Saya menggugah kalian. Kerahkan dari hatimu. Kerahkan dari hatimu cintamu kepada bangsa dan rakyat. Berbuatlah untuk bangsa dan rakyat kita. Ini kesempatan emas. Ini kesempatan emas. Kita sudah mengerti kekayaan kita. Kita sudah paham. Kita sudah lihat data-datanya. Sekarang tinggal kita mampu atau tidak mengelola. Sekarang saatnya para teknokrat. Sekarang saatnya para ilmuwan. Sekarang saatnya para insinyur, para profesor. Jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain. Kita tidak benci bangsa lain. Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Kalau saudara mau, silakan. Jangan ikut pemerintah yang saya pimpin. Pilih. Tiap manusia boleh pilih. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan suatu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita
nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Jadi saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian. Saya terima kasih semua pihak yang menyiapkan. Ini adalah usaha besar. Negara mana yang membuka hilirisasi? Berapa itu? 20, sudah 26 titik ya. Dan kita mungkin tambah lagi berapa titik, 6 titik. Tahun ini mungkin kita mulai mungkin 30, 40 proyek besar. Sebentar lagi kita akan resmikan 1000 koperasi merah putih. Kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah selesai. Lapor akan siap bersama Presiden Republik Indonesia. Siap dilaksanakan. Ajukan. berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami. Saya menyampaikan ada 3 hal, Pak. Pertama, bagi pekerja-pekerja muda yang baru menikah, setelah dia berkeluarga dan punya anak, mereka dihadapkan kepada pilihan yang pahit. Pilihan pertama, anaknya harus dititip di neneknya di kampung, atau salah satu di antara mereka harus keluar dari tempat kerja untuk menjaga anak. Kami berharap negara hadir untuk membuat daycare di tempat-tempat kawasan-kawasan industri, di pemukiman-pemukiman buruh, agar anak-anak buruh bisa hidup layak, agar anak-anak buruh bisa tumbuh kembang dengan baik. Negara harus hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita, sehingga anak-anak buruh mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pengasuhan yang baik. Yang kedua, Pak, kami buruh yang tinggal biasanya di tempat-tempat yang sempit, setiap hari kemacetan selalu ada. Kami mendukung program pengadaan rumah yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan kami sangat berharap
program perumahan yang akan dibangun oleh negara adalah program perumahan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri. Sehingga buruh apabila mau bekerja tidak perlu lagi naik motor. Kita bisa mengurangi hemat BBM, kita bisa mengurangi kemacetan, kita bisa mengurangi stres akibat kemacetan di jalan. Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena 20-30% pengeluaran dari upah habis untuk membayar kontrakan setiap bulannya. Yang terakhir, kita tahu aturan undang-undang yang masih minim ini masih banyak pelanggaran-pelanggarannya. Di sini ada Bapak Kementerian dari Menteri Menaker yang hadir pada hari ini. Kami berharap fungsi pengawasan benar-benar bisa efektif untuk memastikan semua aturan bisa dijalankan oleh setiap perusahaan. Tidak boleh lagi ada pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan. Tidak boleh lagi ada union busting. Tidak boleh lagi ada yang lalai terhadap K3. Tidak boleh lagi. Juga dari ojek online juga ikut hadir untuk merayakan perayaan Hari Buruh di Monas. Dan memang yang paling saya melihat gitu ya, yang paling unik adalah buruh ini juga tidak hanya datang bersama dengan rekan-rekannya saja, namun tadi saya pantau ada beberapa buruh yang ikut membawa anak begitu ya untuk menyampaikan aspirasi di Monas sendiri. Nah, untuk para buruh sendiri ini juga tidak lupa menggunakan atribut-atributnya ya. Untuk rekayasa lalu lintas ya, kita kembali ke rekayasa lalu lintas karena memang saya berada tepat di depan ataupun di Jalan Medan Merdeka Tenggara, yang mana saat ini belum dilakukan rekayasa lalu lintas meskipun kita melihat banyak sekali buruh yang berjalan menuju pintu masuk begitu ya, sehingga ini menuai ataupun menyebabkan kepadatan di sekitar Monas ini. Dan diperkirakan memang untuk yang merayakan May Day pada hari ini itu ada sekitar 200.000 lebih buruh yang hadir dan berkumpul di Monas pada hari ini. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah pintu masuk Monas dari arah Gambir ya. Dan memang untuk panggung utamanya sendiri itu berada di dekat ataupun di arah RRI ataupun Istana Merdeka. Nah, untuk keamanan, Polda Metro Jaya bersama TNI, kemudian Pemda, Pamdal, dan unsur terkait ini menyiapkan lebih dari 24.000, hampir menyentuh 25.000 personil untuk memastikan kegiatan May Day 2026 ini berjalan aman, tertib, lancar, humanis, dan juga kondusif. Menurut data yang kami himpun dari Dirlantas Polda Metro Jaya, ini ada sekitar 4.000 bus yang memang tadi sejak pagi sudah mulai menurunkan para buruh begitu ya di tempat saya mengabarkan ini, dan tiada hentinya hingga saat ini memang bis-bis ini masih terpantau melewati area ataupun Jalan Medan Merdeka Tenggara. Nah, untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini akan diberlakukan secara situasional, namun untuk saat ini tempat saya mengabarkan ini belum dilakukan ataupun belum adanya penutupan jalan maupun rekayasa lalu lintas. Nantinya bis-bis ini juga sudah disediakan kantong-kantong parkir ya pemirsa di beberapa wilayah yang tersebar begitu, diantaranya ada di Kemayoran, kemudian juga ada di Pancoran hingga di Gelora Bung Karno. Informasi tambahan juga pemirsa, nantinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun dijadwalkan hadir dalam perayaan May Day hari ini. Rencananya memang May Day ini akan berlangsung pada pukul 7.30 sebentar lagi ya, artinya perayaan May Day tahun ini memang rencananya awalnya berlangsung di gedung DPR RI, namun pasca keputusan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang kemarin bertemu langsung begitu ya dengan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 28 April, akhirnya perayaan May Day ini dilakukan di Monas. Adapun memang dari pertemuan tersebut ini kita sudah merangkum begitu ya, ada sekitar 11 tuntutan, diantaranya ini ada pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing, kemudian perlindungan dari ancaman PHK akibat gejolak perang dagang global, hingga reformasi pajak termasuk penghapusan